belajar tentang variabel, tipe data, dan konstan. Oke, kita lanjut. Variabel. Pada saat kita mempelajari matematika, kita akan mengenal variabel X dan Y pada diagram Cartesian atau Cartesius, di mana variabel X menyatakan bagian horizontal dan variabel Y sebagai bagian vertikal, atau disebut dengan aksis dan ordinat. Ini dalam pelajaran matematika kita mengenal variabel namanya X dan Y yang masing-masing memiliki nilai tertentu. Begitu pula dalam PHP sobat. Dalam PHP itu ada namanya variabel. Itu digunakan untuk menyimpan nilai atau value. Nilai dan value inilah nanti yang akan kita olah di dalam pemrograman. Jenis pengolahan dan bagaimana data itu diolah, jenisnya apa-apa saja itu tergantung dari tujuan program yang akan kita buat. Oke, kita lanjut lagi. Variabel kita sudah tahu. Sekarang kita akan melihat. Nah, ini aturan penulisan variabel PHP. Pada PHP itu dia memiliki aturan-aturan. Yang pertama adalah dia awali tanda string atau dolar. Kemudian diikuti nama variabel. Contohnya seperti ini. String panjang. Ini yang benar seperti ini. Yang salah panjang tanpa ada stringnya itu salah. Maka akan menyebabkan error pada program. Itu yang pertama. Yang kedua, nama variabel terdiri dari alfanumerik. Nama variabel itu boleh angka dan huruf, tapi dengan catatan ini yang ketiga ini ada. Nah, ini contohnya angka dan huruf ini. Ini alfanumerik. Kalau ini numerik saja, ini salah. Numerik saja salah. Alfabet semua betul. Alfanumerik betul. Tapi kita harus ingat ada aturan ketiga, yaitu awal dari nama variabel harus alfabet atau underscore. Nah, untuk membuat nama variabel itu diawali dengan alfabet, misalkan J. Kalau diawali dengan angka itu akan salah. Bisa menggunakan alfabet atau menggunakan underscore untuk mengawali nama sebuah variabel. Itu aturan yang ketiga. Yang keempat adalah variabel tidak boleh mengandung karakter khusus selain underscore. Variabel tidak boleh mengandung karakter khusus selain dari underscore. Nama variabel maksudnya. Nama variabel ini ada 2, 3. Ini ada underscore-nya boleh. Kalau 2 dan 3 ini tidak boleh. 2 dan 3 ini tidak boleh. Ini salah. Ini akan menyebabkan error pada program. Kemudian yang terakhir adalah case sensitive, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Itu bagaimana maksudnya? Nah, kita misalkan membuat variabel rapat dengan R kecil dan variabel rapat dengan R besar, itu sudah tidak sama. Misalnya kita mendefinisikan rapat dengan R kecil, kemudian kita memanggil dengan rapat R besar, maka tidak akan nyambung. Ini berbeda. Menurut PHP ini sudah berbeda. Oke. Dari sini silahkan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat via WhatsApp, langsung tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Nah, tipe data. Pada PHP terdapat beberapa data dengan deklarasi yang sama. Nah, deklarasinya sama. Untuk string ada tipe data string. Tipe data string itu bisa berisi value atau nilainya itu alfanumerik, yaitu berupa alfabet dan angka. Kemudian integer. Integer itu adalah tipe data di mana datanya itu berisi nilai bilangan bulat. Baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Kemudian tipe data float atau pecahan yang berisi data desimal. Kemudian yang keempat adalah tipe boolean, itu berisi logika true atau false boolean itu. Kemudian tipe data array, yaitu lari data. Kemudian tipe data objek, yaitu objek seperti kelas pada OOP. Kita bisa membuat kelas nanti dengan PHP, dan kelas itu bisa menjadi sebuah tipe data pada PHP. Nah, kemudian tipe data selanjutnya adalah null atau kosong. Null itu berbeda dengan nol ya bro.
Kalau 0 itu kosong. Kalau 0 itu nilainya 0. 0 itu kosong berarti artinya tidak ada data atau kosong, empty ya itu. Kemudian yang tipe data yang ke-8 adalah resource, yaitu sumber daya lain seperti file. Nah, ini adalah berbagai macam tipe data. Kita harus tahu ini karena nanti kita akan bergelut dengan tipe data ini. Nah, ini tapi jangan terlalu menekankan untuk langsung hafal semua, tidak harus. Nanti ini bisa hafal dengan sendirinya saat kita praktek. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian konstanta atau ketetapan adalah ketetapan pada sebuah hitungan. Contoh define, cara penulisannya seperti ini. Define P itu adalah 3,14. Define salam misalkan assalamualaikum. Define C ini maksudnya kecepatan cahaya 300.000. Nah, kemudian define derajat lingkaran 360. Nah, ini adalah materi teori untuk hari ini. Nah, nanti kita akan lanjut dengan praktek. Oke. Adalah materi hari ini. Oke, sekarang kita coba praktek untuk membuat variabel pada PHP. Nah, kita siapkan dulu Notepad++. Ini. Kemudian kita buka folder. Dan kita siapkan ini. Nah, ini kita siapkan browser. Nah, ini define, ini keliru. Maaf bro. Sebuah ini harusnya. Gini, tak update. Sorry bro. Nah, kita lanjut di sini. Di sini nanti untuk kita menguji localhost. Dari kemarin kita ketemu ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat variabel di sini tambahan dinamis. Nah, kita ingin membuat menampilkan salah satu variabel dinamis. Misalkan ini saya ingin di konten sebelum welcome atau setelah welcome itu ada satu variabel antara welcome dan img ini ada satu variabel yaitu tanggal. Klik kanan, saya ingin menampilkan tanggal PHP, saya tulis echo. Echo ini untuk menampilkan bro. Di sini saya tulis date. Di sini saya tulis date. Terus saya titik koma. Terus saya simpan. Echo date. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Date kita kurang parameter. Nah, untuk memberi parameter kita tambahkan seperti ini. D mm j. Nah, misalkan saya simpan. Date yaitu day, month sama years. Coba. Nah, ini kita lihat. Seperti ini. Kita tidak perlu banyak-banyak. Kita bikin gini aja. D M Z. Nah, gini. Saya simpan. Klik. Nah, seperti ini. D M Y. Kita lihat date. Maka akan muncul apa? Nah, 26/03/2020. Kenapa ini kok berada di sini? Karena kita belum memberi perintah untuk berada di bawahnya. Caranya memberi adalah di sini ditambahkan akhir sendiri, kasih BR ini untuk ke bawah. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 26/03/2020. Ini untuk memberi tanggal. Di sini saya beri echo. Sebelum echo saya beri ini untuk menghubungkan titik. Saya beri tanggal. Nah, ini adalah saya ingin memperkenalkan menggabungkan variabel teks dengan variabel function date. Itu harus untuk string itu harus ada petiknya seperti ini bro. Nah, titik ini untuk menggabungkan.
date ini adalah function. Function itu bawaan dari PHP itu sudah memberi fasilitas. Kalau kita mengetik date kurung buka DMY maka akan keluar tanggal saat ini. Kita lihat hasilnya. Nah, tanggal 26 ini. Ini akan otomatis berubah jika kalian mengakses pada hari dan tanggal yang lain. Inilah yang dinamakan dengan dinamis. Salah satu fungsi sederhana dinamisnya itu seperti ini. Nah, oke, dari sini mungkin silahkan di angan-angan dulu, dulu bagaimana kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Kita hari ini fokusnya adalah variabel kemudian tipe data. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba variabel. Nah, variabel harus ditulis di awal sebelum, di mana saja sih sebenarnya, tapi di awal sebelum digunakan. Contohnya saya membuat sebuah variabel. Ingat, untuk mengawali penggunaan script PHP harus diawali dengan seperti ini. Kita ingat kembali ya. Kita hafalnya karena sering praktek, bro. Nah, saya simpan. Di sini saya misalkan menulis misalkan nama saya beri nama variabel Budiono. Nih. Kemudian saya beri nama alamat misalkan. Saya tulis Kediri, Jawa Timur. Nah, seperti ini, nama, alamat, Kediri, Jawa Timur. Nah, ini saya punya dua variabel dengan tipe datanya string, nama Budiono dan alamat Kediri ini. Untuk memanggil dua variabel ini, nah, kita mau panggil di bagian bawah sini. Ini Budiono 2020 ini akan saya hapus. Saya tidak menulis manual, tapi saya tulis berdasarkan variabel. Nah, PHP. Nah, jangan lupa tiap mau mengakses PHP seperti ini, bro. Di sini saya tulis adalah nama, terus saya beri tanda penghubung seperti itu. Kemudian di sini saya tulis alamat. Nah, seperti ini. Nama dan alamat. Kemudian saya simpan. Nama, alamat. Ini. Nanti akan tulis seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Klik. Nah, ini. Oh, ini tidak muncul. Ini harus kita cek kembali, bro. Nah, ini nama, alamat. Kita lihat. Nama, alamat. Nama dan alamat. Ini belum dikasih apa kira-kira? Ayo. Kira-kira kurang apa, bro? Dia tidak error tapi kurang sesuatu. Kita belum kasih echo. Echo itu untuk menampilkan, bro. Nah, harus diingat-ingat. Echo untuk menampilkan. Kita lihat. Nah, Budiono, Kediri, Jawa Timur. Ini contoh dari pemanggilan variabel. Kemudian misal satu lagi, kita punya misalkan panjang misalkan adalah 20, sedangkan lebar itu adalah 15. Kita tentukan bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini kita punya sebuah misalkan kita persegi, kita punya luas persegi panjang ya. Ingin menghitung luas persegi panjang. Panjang diketahui 20, lebar diketahui 15. Luas maka panjang kali lebar. Ini bisa kita tampilkan. Kita akan tampilkan sebelum footer, tapi di atasnya HR. Nah, di sini kita tulis misalkan jangan lupa setiap memulai kita kasih PHP echo. Nah, kita tulis di sini panjang
Ingat, penghubungnya adalah titik kali titik lebar titik, kita kasih sama dengan titik sama dengan luas. Seperti ini, bro. Nah, seperti ini. Eko panjang ini untuk penghubung dengan string kali lebar sama dengan luas. Nah, karena luas sudah didefinisikan, luas adalah panjang kali lebar. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. 20 kali 15 sama dengan 300. Oke, hari ini itu saja dulu, bro, yang kita pelajari. Terima kasih. Nah, ini akan saya screenshot. Oh iya, screenshot tapi sudah sama dengan yang pertama, sudah tidak perlu. Ya, mungkin itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Selamat belajar, bro.